kita lanjutkan melihat konsep dasar saham sebagai objek investasi. Saham adalah bukti pemilikan, ikut memiliki perusahaan. Jadi ada dua potensi utama bagi seorang, ada potensi-potensi lain yang kemudian bisa kita bicarakan pada kesempatan lain. Tetapi potensi keuntungan dua jenis. Pertama adalah dividen, karena saya ikut memiliki hak terhadap perusahaan, maka saya berhak terhadap pembagian laba perusahaan. Kita sebut dia sebagai dividen. Hak yang kedua, manfaat ekonomis yang kedua yang bukan berasal dari perusahaan, kita sebut capital gain. Jadi capital gain itu dari naiknya harga saham, itu bukan dari perusahaan, tetapi artinya bukan langsung dananya mengalir dari perusahaan, tapi sumbernya dari perusahaan juga. Kalau sebuah perusahaan mendapatkan keuntungan, berkembang keuntungannya makin tinggi, insya Allah harga sahamnya akan naik. Kalau harga sahamnya naik, maka pemegang saham yang menyetor terlebih dahulu akan mendapatkan capital gain. Nah, dari kacamata ini yang paling basic kita bisa melihat bahwa perusahaan itu ada, saya hanya memberikan tiga jargon saja dari ratusan jargon yang berikut. Yang pertama adalah blue chips, itu yang paling populer. Jadi, kalau kita misalnya di Bursa Efek Indonesia orang mengatakan BBRI, Bank Rakyat Indonesia, BCA, Telkom itu adalah blue chips. Tapi sebenarnya apa blue chip itu sebenarnya? Blue chip itu adalah saham-saham dari well established, perusahaan yang mapan gitu, perusahaannya besar, lalu punya rekor keuntungan dividen yang tidak terputus di dalam jangka panjang. Kenapa? Karena dia beroperasi di sektor yang strategis, dia bisa bertahan dalam keadaan resesi. Itulah antara lain blue chips. Jadi kita bisa lihat di Bursa Efek Indonesia saham apa saja yang blue chips. Jangan mentang-mentang jumlah sahamnya gede lalu otomatis blue chip. Belum tentu. Jadi saham blue chips. Saham blue chip itu relatif aman, tetapi tingkat pertumbuhannya relatif lamban walaupun dia terus bertumbuh. Nah, ini tergantung pilihan Anda. Yang kedua, ada saham-saham yang growing industries. Nah, saya sebagai seorang investor lebih tertarik ke sini. Jadi kalau saya ambil angka contoh, misalnya kalau ekonomi Indonesia bertumbuh 5,5%, lalu ada industri yang bertumbuh 7-8% per tahun, saya mengatakan industri ini sebagai growing industry. Industri yang bertumbuh karena dia bertumbuh lebih tinggi dari ekonomi. Karena kita tahu bahwa ekonomi itu adalah kumpulan industri-industri. Nah, di tengah growing industry, kita bisa lihat perusahaan yang berada. Industri itu adalah kumpulan dari perusahaan-perusahaan. Kalau kita melakukan riset, kita bisa lihat mana perusahaan yang leading. Artinya dia berada pemimpin pasar dalam industri. Mana perusahaan yang average, yang rata-rata saja di dalam industri. Mana perusahaan yang marginal gitu. Nah, saya ingin mengatakan bahwa industri yang bertumbuh lebih cepat dari ekonomi adalah growing industry, sementara saham yang bertumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan industri dia adalah growing companies. Dan sahamnya saya cenderungnya menyebut sebagai growing stocks. Kenapa? Karena tingkat resikonya relatif lebih tinggi, tapi tingkat pertumbuhannya bisa double digit, bahkan bisa triple digit dalam 1 tahun. Itu objek investasi yang sangat menarik. Jadi ada blue chips, ada growing industries. Yang terakhir karakteristiknya, industri itu secara alamiah ada yang bersifat cyclical, berfluktuasi sesuai konjunktur. Ada yang bersifat defensif. Saya menyebut industri yang bersifat cyclical itu karena dia bergerak bersama-sama dengan siklus ekonomi. Ketika ekonomi booming, dia booming. Ketika ekonomi slow down, mengalami resesi, dia ikut mengalami resesi. Bergerak bersama. Walaupun kadang terjadi dulu. Jadi kalau ekonomi ekspansi biasanya harga sahamnya naik duluan. Ketika ekonomi mengalami resesi, harga sahamnya turun duluan. Ini cyclical industry. Saham-sahamnya ada cyclical stocks. Di sisi lain, ada saham-saham yang defensive stocks. Saham-saham bersifat defensif yang justru outperform the market pada saat resesi. Jadi defensive stock itu ketika ekonomi booming, dia berada di bawah cyclical. Tapi ketika ekonomi slow down, dia outperform the market, dia berada di atas. Dan ini secara intuitif memberikan kita strategi kapan kita harus switching dari
cyclical stock ketika ekonomi booming, kemudian berpindah pada defensive stock. Apa cyclical? Kita ambil contoh aja di negara-negara maju. Indonesia kadang-kadang susah juga untuk membedakan. Misalnya otomotif. Begitu ekonomi booming, orang jor-joran beli mobil. Real estate misalnya di Malibu, di Hollywood sana ya, rame-rame orang beli mobil. Begitu ekonomi resesi, mereka rame-rame jual mobil. Indonesia resesi, orang rame-rame beli mobil juga sih. Nah, itu. Nah, contoh otomotif, lalu kemudian real estate, durable consumers good. Produk-produk konsumsi tahan lama pada umumnya bersifat cyclical. Nah, apa yang defensif? Defensif itu utilities, kebutuhan pokok misalnya. Betapapun resesi, kita ambil salah satu contoh aja, kebutuhan rumah tangga, sikat gigi, sabun mandi, untuk tidak menyebut Unilever misalnya salah satu perusahaan yang ada di Bursa Efek. Kayak apapun resesi, atau katakanlah misalnya kita ngambil hoki yang jual beras, saya kira resesi tidak akan mengurangi konsumsi beras Anda, kecuali memang betul-betul udah stuck. Ekonominya stuck seperti itu. Nah, ini bisa melihat seperti itu. Utilities misalnya. Dulu ada penelitian ketika tahun 1998 ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 13%. Kita lihat sektor yang cyclical kemudian ambruk, tapi kita bisa melihat sektor telekomunikasi justru outperform the market. Kenapa? Karena ternyata relasi bisnis yang tadinya orang rame-rame ketemu muka, begitu resesi mereka lebih banyak menggunakan telepon. Lalu final deal baru mereka tutup muka. Dan itu terjadi lagi ketika COVID baru selesai. Ketika kemudian penerbangan turun, hotel turun, pariwisata turun, telekomunikasinya naik. Kena working from home, kena anak-anak sekolah yang harus sekolah daring dan seterusnya, sehingga kebutuhan akan ini meningkat. Saya kira contoh ini bisa memberikan gambaran kita logika dasar dari saya kira ini konsep-konsep dasar yang nanti kita lanjutkan pada analisa lebih lanjut. Itu hak. Jadi hak suara itu hak individual. Setiap pemegang saham memiliki satu suara. Nah, sekarang oleh karena memberikan penghargaan OJK dan Bursa Efek punya aturan untuk memberikan semacam penghargaan kepada para pendiri. Jadi multiple voting shares. Jadi ada jenis saham yang sebenarnya satu saham, ini juga satu saham, tapi yang ini memiliki beberapa hak suara. Itu memungkinkan pengendalian tidak harus pada pemegang saham mayoritas, tapi untung semata-mata hanya hak suara, bukan hak dividen. Kalau hak dividen ada multi level dividen. Jadi itu hak. Keuntungan, ya bagi yang multi level voting shares itu berbagai keuntungan. Keuntungan posisi dia tetap menjadi pengendali walaupun dia bukan pemegang saham mayoritas.